Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Muktiali, dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah, Universitas Pelita Bangsa. Hari ini kita akan memasuki perjalanan penting dalam membangun keterampilan berpikir ilmiah, bernalar kritis, dan berkomunikasi efektif melalui mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam kemampuan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi tulis ilmiah. Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang ragam komunikasi tulis secara baku berdasarkan tata bahasa baku bahasa Indonesia serta ejaan yang baku. Tujuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mampu menyusun dan menulis karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan tata bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi, yang pertama, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Kedua, memiliki kesadaran dan pengetahuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi ilmiah, memiliki sikap kerja profesional, mampu mengkomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah pedoman ejaan bahasa Indonesia. Keempat, mampu mengimplementasikan berbagai keterampilan dalam dasar bahasa Indonesia secara baik dan benar. Adapun CPMK atau capaian mata kuliah meliputi yang pertama, mampu menjelaskan sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, serta menjelaskan perbedaan jenis-jenis ragam bahasa Indonesia yang tepat dalam berbagai situasi komunikasi. Kedua, mampu menerapkan kaidah bahasa Indonesia dan menggunakan diksi yang tepat dalam menyusun kalimat dan paragraf secara efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam bahasa Indonesia. Ketiga, mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas sesuai dengan etika penulisan ilmiah, serta memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia secara lisan sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk menampilkan presentasi secara efektif. Adapun sub CPMK meliputi beberapa poin. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kedua, mampu membedakan ciri-ciri berbagai jenis dan ragam bahasa Indonesia, serta mengimplementasikan dalam berbahasa. Ketiga, mampu menerapkan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, mampu menggunakan kosakata serta diksi dengan tepat. Kelima, mampu menjelaskan konsep dasar kalimat dan membuat kalimat efektif dengan benar. Keenam, mampu membuat paragraf yang baik dan benar. Ketujuh, mampu merumuskan karya ilmiah dengan membuat topik, tema, judul, dan kerangka karangan yang sistematis. 8. Mampu merencanakan karya ilmiah berdasarkan sistematika penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. 9. Mampu membuat kutipan dan daftar pustaka pada penulisan karya ilmiah dengan tepat. 10. Mampu menyajikan karya ilmiah di depan forum sesuai dengan kriteria presentasi yang baik. Adapun materi-materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu adalah sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kedua, ragam bahasa Indonesia. Ketiga, ejaan bahasa Indonesia. Keempat, pemilihan kata atau diksi. Kelima, tata kalimat dalam bahasa Indonesia. Keenam, yaitu adalah penulisan paragraf. Ketujuh, penulisan karya ilmiah. 8, pengutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Dan yang terakhir, 9, presentasi karya ilmiah. Pada mata kuliah ini tentu menggunakan pendekatan, yaitu Student Centered Learning dengan metode Project Based Learning.
di mana nanti mahasiswa akan diajak untuk menyusun dan merancang karya ilmiah sesuai dengan sistematika penulisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Baik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan segala kegiatannya, aktivitasnya. Baik, kawan-kawan mahasiswa semuanya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan saya, Bapak Saiful Muktiali, yang dimana hari ini kita akan membahas lagi di pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia, ya, yang dimana insya Allah kita akan membahas tentang yang namanya karya ilmiah. Hari ini saya sangat bersemangat insya Allah dan sangat senang bahagia bertemu dengan kalian semua. Mudah-mudahan kita dalam setiap pertemuannya itu selalu mendapatkan wawasan, pengetahuan, ya, kaitannya dengan ilmu, pendidikan, yang dimana semua itu ada hubungannya dengan kita yang berada saat ini di Prodi Bimbingan Konseling. Nah, baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas dan mengkaji tentang yang namanya karya ilmiah. Nah, sebelum saya panjang lebar membahas tentang apa itu karya ilmiah, bagaimana bentuk, bagaimana struktur dan lain-lain, saya ingin mengingatkan pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas materi yang ada di dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang bagaimana cara menyusun paragraf yang baik dan benar, ya kan? Karena dalam menulis itu tentu harus yang namanya terstruktur dan logis, betul ya? Orang kalau mau menulis, pertanyaannya, ketika orang pertama kali menulis, gampang apa sulit? Gampang apa susah? Susah. Pertanyaannya, kenapa sih kita susah dalam menulis? Satu, mungkin jawabannya belum terbiasa, Pak. Kedua, saya biasa menulis Pak, tapi berupa kata-kata atau puisi dan lain-lain. Nah, kita harus bisa bedakan. Hari ini kita membahas karya ilmiah dan bedakan juga dengan penulisan sastra. Kalau menulis kata-kata hari ini, puisi atau kata mutiara, itu kaitannya dengan sastra. Beda lagi dengan karya ilmiah. Kan begitu ya? Oke, kembali lagi ya ke paragraf yang tadi. Karena paragraf itu harus disusun dengan tersusun, terstruktur, dan logis. Jadi logis itu maksudnya bagaimana? Jadi apa yang ditulis itu ada hubungannya. Paragraf 1 berbicara tentang apa? Paragraf 2 berbicara tentang apa? Oke, kali ini kita akan coba singgung tentang karya ilmiah. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita perhatikan di sini. Merancang karya ilmiah berdasarkan sistematika penulisan yang baik dan benar. Nah, tentu tujuan dari materi hari ini adalah bagaimana cara kita untuk merumuskan sebuah langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah. Oke, tentu yang namanya karya ilmiah ada tahapan-tahapannya, begitu ya. Lanjut. Kita awali dulu dengan paradigma. Kita buka pemahaman tentang sebetulnya apa sih karya ilmiah itu, kan begitu ya. Apa sih karya ilmiah itu? Yang dimaksud dengan karya ilmiah ya beserta tujuan dari karya ilmiah itu adalah yang pertama. Ini ada 3 poin. Oke, yang pertama, secara definisi karya ilmiah itu adalah sebuah bentuk laporan. Bentuk laporan atau hasil dari penelitian ya. Atau studi pustaka yang dimana isinya itu adalah kajian mendalam dari suatu fenomena-fenomena atau masalah-masalah yang dijadikan dalam bentuk ilmiah. Jadi itulah karya ilmiah. Yang kedua, lalu apa sih tujuan dari karya ilmiah itu? Nah, karya ilmiah ini tentu bertujuan yang pertama adalah untuk menyampaikan sebuah informasi. Apa? Informasi apa yang disampaikan? Yaitu adalah tentang ilmu pengetahuan. Oke. Serta tujuan dari karya ilmiah itu sendiri adalah melatih secara berpikir kritis. Kenapa berpikir kritis? Karena tadi ada hubungannya dengan berpikir yang sistematis atau berpikir yang tersusun, tidak abstrak gitu.
Makanya kita kalau mau menulis itu terkadang diawali dengan apa ya? Paragraf pertama. Bagi yang pernah ingin menulis, tentu pada saat ingin menulis, langkah pertama adalah berpikir apa yang harus saya tulis. Betul? Oke, begitu ya. Terus yang ketiga, apa sih manfaat dari karya ilmiah itu sendiri? Nah, tentu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberdayakan masyarakat melalui penyebaran pengetahuan yang valid. Jadi valid itu segala sumber informasi berdasarkan sebuah ilmu pengetahuan, teori, fakta, faktual masuk ke dalam karya ilmiah. Jadi itulah karya ilmiah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, itulah yang dimaksud dengan definisi atau pengertian karya ilmiah dan tujuan serta manfaatnya. Lanjut, sistematika penulisan karya ilmiah merupakan yang pertama ada bagian pembuka. Nah, ini kalian perlu ingat, dalam menulis karya ilmiah itu ada namanya pembuka. Tadi yang saya sempat singgung, kalau orang mau pidato ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, karya ilmiah juga sama, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Cuman bedanya agak panjang. Pembukanya yang pertama yaitu harus ada judul. Oke, harus ada judul. Judul itu harus spesifik. Judul itu harus mencerminkan isi keseluruhan karya ilmiah. Hindari judul yang terlalu umum atau bertele-tele. Oke, hindari yang terlalu umum atau bertele-tele. Oke, mungkin saya agak singgung, buka paradigma. Kita berada di jurusan BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Yang jadi pertanyaan saya, ketika kalian ingin merumuskan karya ilmiah, skripsi itu adalah karya ilmiah bukan? Karya ilmiah. Ketika kalian ingin membuat skripsi, maka harus membuat dulu yang namanya judul. Oke, untuk menentukan judul, apa pertama kali yang kalian pikirkan? Masalah. Kita kasih ilustrasi. Kalau mau menulis artikel atau karya ilmiah, di sini saya tulis karya. Oke. Ketika ingin menulis karya ilmiah, langkah pertama adalah kita harus punya judul. Untuk mendapatkan suatu judul, kita perlu apa? Masalah. Oke. Masalah. Maka ketika kita butuh sebuah masalah, harus ada apa? Harus ada ide atau inspirasi. Pertanyaannya, mendapatkan ide ini gampang atau susah? Oke, sekarang saya bantu jawab. Kenapa kita susah dalam menentukan ide judul? Jawabannya adalah 1. Kurangnya literasi. Mengapa demikian? Karena kalau kita semakin banyak wawasan, pengetahuan, membaca, maka kita akan banyak sekali menemukan sebuah ide. Ide ini dari hasil sebuah membaca itu mendapatkan sebuah masalah. Karena masalah ini akan berupa sebuah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu semacam why, kenapa, mengapa masalah ini terjadi. Oke, kita hubungkan. Masalah berada dalam BKPI katakanlah. Pertanyaannya, kita sedang berada di prodi BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Maka yang kita pelajari adalah tentang Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pertanyaannya, di dalam keilmuan BK atau konseling, dalam keilmuan pendidikan, bahkan dalam keilmuan Islam, banyak nggak masalah? Jawabannya banyak. BKPI, 4 variabel. Gak usah banyak-banyak. Bimbingan konseling pendidikan Islam. Ambil yang pendidikannya aja. Kita coba ambil yang pendidikan. Pertanyaannya, di dalam pendidikan banyakkah masalah? Oke. Kita turunkan di sini, pendidikan. Yang jadi pertanyaannya adalah, di dalam pendidikan ini ada apa? Aspek-aspek yang kaitannya dalam pendidikannya. 1. Sekolahnya bisa. Bisa. Kurikulum bisa. Gurunya bisa, siswanya bisa. Pilih aja dari 4 poin ini. Kurikulum, sekolahnya, gurunya, siswanya. Mana yang mau akan kita ambil menjadikan sebuah topik masalah? Jika kita beranggapan bahwa di dalam pendidikan itu ada siswa, oke, di siswa ini banyak masalah enggak? Banyak. Maka kita poinkan dalam pendidikan di sini ada siswa. Oke, siswa di sini ada masalah apa sih di siswa? Why? Cari tahu. Oke.
Bagaimana cara kita mencari masalah ini tadi? Kembali lagi kepada literasi. Baca, pahami, temukan apa yang menjadi masalah di dalam siswa. Siswa ini banyak masalah? Banyak. Sebutkan salah satu masalah yang ada dalam siswa. Bully. Siswa sering membuli. Dapatlah kata kunci. Ketika kita dapat kata kunci yang namanya bullying, maka dari inilah yang disebut dengan topik pembahasan. Oke? Ini akan menjadi topik. Nah, dari topik ini barulah kita turunkan menjadi judul. Misalnya BKPI, peran bimbingan konseling. Peran bimbingan konseling dalam mengatasi bullying di sekolah SMK se-Kabupaten Bekasi misalnya. Berarti kan penelitiannya di Kabupaten Bekasi. Cara mengatasinya sebagai bagaimana, strateginya bagaimana. Sampai sini paham ya? Tinggal diturunkan. Nah, inilah yang disebut dengan judul. Ini baru judul nih. Belum bagian poin kedua. Sampai sini bisa dimengerti ya? Jadi itulah yang namanya masalah atau struktur. Pada saat menentukan judul pun kita sudah dihadapi dengan sebuah masalah. Mencari ide, gagasan, segala macam. Kita harus temukan dan turunkan. Lanjut. Yang kedua ini setelah judul udah ada, baru kita harus ada abstrak. Tapi catatan, abstrak itu hadir ketika semua unsur yang ada di dalam artikel itu sudah ada. Sampai dengan kesimpulan, baru ada abstrak. Oke? Karena apa? Abstrak ini semacam garis besar yang menunjukkan isi dari karya ilmiah itu, misalnya kayak latar belakang, rumusan, tujuan, kajian teorinya, dan hasil serta pembahasan. Jadi baru ada abstrak. Tapi susunannya tetap seperti ini. Yang ketiga, barulah masuk ke bagian pendahuluan. Nah, ini dia. Di dalam pendahuluan ini ada 4 poin. Ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Pertanyaannya, di dalam latar belakang masalah, di sini isinya yaitu kaitannya dengan mengapa topik ini penting. Oke, tadi kita membahas tentang topik apa? Tentang bullying. Ya ini, maka kita harus jawab, bullying ini kenapa penting? Kenapa kita harus meneliti penting? Karena bullying itu dapat mempengaruhi siswa. Benar nggak? Oke, ini, nah asumsi inilah yang disebut dengan nanti hipotesis. Oke, sampai sini paham ya? Hipotesis. Maka itu adalah penting ya, karena kalau terus-terusan bully ya, maka ini akan menjadi masalah besar. Maka kita harus temukan cara dan solusi untuk memecahkan masalah bullying di sekolah. Rumusan masalah. Maka ketika tadi dapat topik, kita rumuskan masalah. Masalahnya harus kita buatkan berupa pertanyaan. Oke? Dan yang ketiga adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah atau harapan kita dari masalah ini untuk apa. Serta dan tak lupa harus ada manfaat penelitian. Kalian ingin meneliti, jadi manfaatnya untuk apa? Di sini dijelaskan, yaitu salah satunya adalah kontribusi secara teoritis atau ilmu pengetahuan dan secara praktis itu yang diharapkan. Teoritis, secara ilmu pengetahuan itu teoritis. Atau kepada lembaga. Kenapa kepada lembaga? Ya karena kita meneliti di bidang pendidikan. Karena ada siswa, ada pendidikan, segala macam. Nah itu ya kita memberikan sebuah solusi secara teoritis ilmu pengetahuan yang kita berikan kepada kontribusinya kepada lembaga itu. Oke. Tahapan dan perencanaan karya ilmiah. Pada saat kalian ingin merancang dan menyusun karya ilmiah, tentu ada beberapa tahapannya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, pilihlah topik. Pilih topik yang spesifik, relevan, menarik, dan didukung oleh sumber data yang memadai. Tadi yang saya katakan. Kalau zaman sekarang trennya tentang bully, maka ya carilah kajian-kajian yang bersifat tentang bully lah, ya. Nah, kata bully itu kan di dalamnya banyak, bisa kita cari masalah-masalah yang lebih mengerucut namanya. Kan gitu ya, lebih mengerucut itu lebih fokus. Di dalam bully itu masalah apa yang paling harus diangkat di dalam bully itu? Apakah masalah mental? Apakah masalah kesehatan? Oke? Apakah masalah gangguan-gangguan lainnya? Dicari. Di mana caranya? Jawabannya adalah literasi.
Topik pilih yang menarik ya. Yang kedua, baru nanti kita rumuskan masalah dan tujuannya. Oke, sama seperti tadi. Jangan lupa untuk menentukan sasaran dan ruang lingkup. Maksudnya seperti apa? Jadi tentukan siapa yang menjadi target pembaca kita. Dari artikel yang akan kita buat atau karya ilmiah yang kita buat itu targetnya untuk siapa. Kalau tadi ngomongin yang ada di sini tentang bully, tentang siswa, pendidikan, ya tentu untuk pendidikan, untuk siswa, masyarakat luas tentunya. Oke gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ada pemilihan topik, perumusan masalah, dan penentuan sasaran. Itu adalah tahapan perencanaan karya ilmiah. Dan yang terakhir, yaitu jangan lupa untuk mengumpulkan informasi dan penulisan draft. Nah, pada saat kalian ingin mengumpulkan informasi tentang bully tadi, maka baca, kumpulkan informasi tentang bully yang harus kita cari lebih detail. Manfaat tentang pengumpulan informasi bisa memanfaatkan perpustakaan, bisa berbasis data daring ya, tentu gampang ini kalian sudah beradaptasi dengan media sosial ya. Jurnal ilmiah kita bisa cari di Google Scholar. Terus apa lagi? Dan sumber-sumber primer lainnya dari wawancara, observasi, kasat mata segala macam bisa kita dapatkan. Identifikasi sumber terkemuka dan kredibel. Oke, harus jelas. Kalau kalian ingin mencari tentang bully yang hubungannya dengan siswa, maka kalau ingin wawancara nih, tentu wawancaranya harus ke siapa? Ke siswa bisa, ke guru bisa, ke sekolahannya pun bisa, ke pemimpinnya pun bisa. Jangan mau nyari informasi tentang bully tapi nanyanya ke wilayah pasar. Oke, nyambung nggak? Enggak. Maka ya itu tadi nggak kredibel namanya ya, nggak cocok itu. Ngomongin bully malah nyarinya di pasar. Oke, kita harus kelola itu ya. Yang kedua yaitu adalah mengelola bahan pustaka. Jadi kita harus buat ringkasan, kita buat paraprasa dan kutipan yang akurat dari sumber-sumber yang relevan, catat dengan detail untuk daftar pustakanya. Oke. Pada saat penulis, buatlah ringkasan. Poin-poin apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita cari. Oke, itu ya. Disebut dengan mengelola bahan pustaka. Dan yang ketiga yaitu adalah penulisan draft awal. Kita harus fokus pada ekspresi ide dan struktur. Kenapa harus fokus kepada ide? Karena tadi kita kan membahas di sini ya. Judul isinya itu adalah masalah. Nah, masalah ini kan dapat dari sebuah ide. Nah, ide ini harus fokus. Ide kita tadi apa? Tentang bully, maka kita fokus mencari informasi tentang bully. Paham ya sampai sini ya? Jangan lupa kalau udah menulis draft, kita harus revisi. Draft sudah ditulis, mulai merevisi atau menyunting, barulah nanti dipublish. Revisi, nah di sini yang pertama ada revisi isi. Apa saja yang harus direvisi isi? Kalian pada saat sudah menulis draft, kalian bisa menambahkan tulisan itu ya. Kalian bisa tambahkan tulisannya, bisa juga mengurangi. Jadi bisa tambahkan, bisa kurangi. Ulangi lagi bagian-bagian untuk meningkatkan koherensi dan argumentasi. Ya. Pastikan logikanya juga kuat. Jadi kalau ingin membahas tentang bully, pahami juga setiap paragraf itu harus kuat dan logikanya juga harus kuat pembahasannya. Dan yang kedua, menyunting dari sisi bahasa. Kenapa bahasa? Karena tadi karya ilmiah harus baku. Penyuntingan bahasa, pastikan bahasa-bahasa yang kita gunakan itu baku ya. Penggunaan konjungsi, penggunaan diksi namanya. Nah, itu bisa kita pelajari. Kita bisa cari juga di sumber-sumber internet tentang konjungsi, diksi dan lain-lain. Terakhir, kalau semuanya sudah direvisi, sudah disunting, barulah nanti kita publikasi. Jangan lupa pada saat hasil karya ilmiah kita ingin dipublish atau dipublikasi, kita harus lihat dulu track record dari letak si jurnal ini, reputasinya bagus atau tidak. Jadi kalau jurnalnya tidak bagus reputasinya, maka jangan. Maksudnya gimana Pak? Jadi reputasi jurnal yang bagus itu adalah yang terindeks Sinta gitu ya. Ada Sinta 5, 4, 3, 2, 1. Bahkan ada juga yang paling bagus yaitu adalah Scopus namanya. Kalau Scopus itu udah sifatnya internasional. Jadi bacaan-bacaan itu bisa kita jadi sumber referensi terpercaya namanya.
Itu ya yang bisa kita cari. Nah itu kita harus revisi. Jadi kesimpulannya dalam karya ilmiah itu yaitu harus perencanaan yang matang. Kenapa ya harus matang? Ya tadi, kalau tidak matang maka pola pikir kita itu biasanya akan berubah-ubah. Kalau ingin menggali sebuah masalah, nggak fokus. Biasanya kalau nggak fokus akan pecah. Kalau pecah, ujung-ujungnya, aduh saya kayaknya harus ganti topik deh. Nah, itulah kenapa, karena kita nggak fokus. Maka dari itu pada saat menentukan masalah, tentukan masalah yang menarik dan ingatlah, masalah yang menarik juga kalau bisa sesuai dengan kategori kita menyanggupi untuk menyelesaikan tulisan itu. Oke, kenapa harus seperti itu? Karena kalau tadi ngomongin berbicara soal bully, maka jangan berbicara soal manajemen keuangan. Karena akan sulit, karena saya tidak berada di ranah itu. Paham sampai sini ya? Nah, jadi kita harus fokus. Terus, perencanaan yang matang itu adalah sebuah kunci utama keberhasilan sebuah karya ilmiah dengan mengikuti sistematika penulisan, urutan yang baik, penulisan yang baik, serta kaidah-kaidah yang berlaku, tulisan-tulisan yang baku, kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga akan menghasilkan tulisan yang berkualitas, yang tentunya yang pertama ya disiplina dalam mengikuti sistematika penulisan. Setiap menulis karya ilmiah itu ada pedoman. Nah, pedoman itu setiap kampus pasti memberikan pedoman. Maka ikutilah pedoman itu. Urutan-urutannya, aturan mainnya, aturan tulisannya dan lain-lain. Terus manfaatkan konsultasi dan per-review. Di mana kalian bisa memanfaatkan hasil tulisan kalian? Review itu adalah konsultasi dengan dosen, dengan rekan teman sejawat, diskusikan masalah-masalah yang kalian sedang rencanakan. Terus yang ketiga adalah anggap setiap karya ilmiah ini sebagai kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan. Nah, maka dari itu kita sebagai akademisi maka kita harus berperan dan berpikir bahwa saya berada di sini adalah untuk berdedikasi kepada masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan karena saya berada di dalam dunia akademisi. Itu saja dari saya pembahasan tentang penulisan karya ilmiah atau sistematika karya ilmiah. Dan satu, percayalah bahwa segala sesuatu, segala apa yang sudah kita lalui dan kita jalani saat ini adalah bukan suatu kebetulan, melainkan sebuah takdir yang menunjuk kita untuk terus berpikir menjadi seorang yang berpikir sebagai manusia yang apa adanya. Itu saja dari saya tutup dan saya akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga materi yang disampaikan dapat memperkaya pemahaman, mengasah kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan keterampilan berbicara serta menulis karya ilmiah secara akademik dan sistematis. Ingatlah, bahasa mencerminkan pikiran. Semakin baik kita menggunakan bahasa, semakin berkualitas pula cara kita menyampaikan gagasan. Jangan ragu untuk terus berlatih, membaca, menulis, karena di dunia akademik, kemampuan berbahasa bukan hanya syarat teknis, tapi cermin dari kedalaman ilmu dan kepribadian kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.